Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Afifi, saya seorang penulis dan saya seorang direktur dari media kebudayaan Langgar.co, sebuah lembaga, sebuah media yang concern meneliti nilai-nilai kebudayaan dan kearifan, terutama yang disebarkan Islam yang menyebar di tanah Jawa atau tanah Jawi secara umum alias tanah Nusantara. Dalam sesi Pelita Ramadan kali ini, saya akan mengelaborasi tema terkait kesatupaduan pandangan dunia Islam yang disebarkan di tanah Melayu maupun di tanah Jawa. Kesatupaduan ini diikat dalam sebuah ajaran Islam terkait keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias Islam yang diajarkan adalah Islam yang semata tidak hanya mengajarkan ilmu syariatnya semata, tapi juga mengajarkan sampai kepada hakikat tertinggi keislamannya yang mengantarkan pada pengenalan akan hakikat kenyataan hidup ini yang sebenarnya esa atau tunggal semata. Makanya kita tidak aneh jika mengatakan jika di awal abad era Islamisasi awal, terutama di abad 16, kita bisa saksikan misalnya bahwa kesatuan pandangan dunia ini kemudian mengikat bangsa Jawi atau mengikat bangsa Nusantara secara umum, di dalamnya ada Melayu dan Jawa, yang kemudian memberi satu corak pandang dunia yang lebih padu dalam memandang hakikat kenyataan hidup ini. Kita mendengar misalnya para penyebar Islam di tanah Jawi misalnya, para sunan, para wali-wali itu sebenarnya bukan menunjuk hanya semata wilayah Jawa, tapi para wali ini menandai sebuah jaringan yang mempersatukan proses Islamisasi awal di tanah Jawi atau tanah Nusantara secara umum gitu ya. Misalnya kita sebut misalnya Sunan Bonang, dia dengan Sunan Giri misalnya dia pernah berguru ke Pasai ya, ketemu dengan Maulana Ishak di Pasai. Nah, ini keterpautan antara Jawa dan Melayu. Kemudian juga Sunan Kalijaga pernah dikatakan dalam sumber-sumber babat pernah berkunjung, pernah belajar di Pulau Upih yang dekat dengan tanah Malaka. Begitu juga dengan jaringan para murid Sunan Giri, Prapen misalnya, menyebarkan Islam di tanah wilayah Kepulauan Timur Indonesia, di Nusantara, gitu ya, tanah Hitu dan Ambon dan lain sebagainya. Begitu juga jaringan murid-muridnya Sunan Giri Prapen yang juga menyebarkan Islam di daerah Lombok, Nusa Tenggara ya. Atau juga salah seorang murid Sunan Giri Prapen bernama Datuk Ribandang yang juga menyebarkan seseorang Minangkabau yang kemudian menyebarkan Islam di tanah Bugis Makassar. Nah, ini sebuah jaringan yang tidak menunjuk semata pulau wilayah Jawa, tapi juga menunjuk sebuah jaringan kerjasama untuk proses Islamisasi di tanah Nusantara, di bangsa Jawi, kira-kira gitu. Nah, makanya tidak aneh misalnya kita menemukan dalam karya-karya sastra Melayu maupun di Jawa ada kesatupaduan, bahkan juga kesamaan dalam bidang literatur. Misalnya kita sebut hikayat Mahkota Raja-Raja misalnya di serat Melayu ya, di kitab-kitab Melayu, manuskrip Melayu yang juga di Jawa ditemukan serat Tajus Salatin misalnya gitu ya, atau hikayat Amir Hamzah yang ditemukan di Melayu juga ditemukan di Jawa bernama serat Menak alias Menak Amir Hamzah, dan masih banyak lagi karya-karya sastrawan yang menyatu padukan pandangan dunia yang berubah dari era sebelumnya menuju sebuah pandangan dunia dalam melihat kenyataan hidup ini. Nah, kesatupaduan dalam cara pandang melihat dunia ini datang seiring di awal abad Islamisasi awal, terutama di awal abad 16 ya. Ada dua kesatupaduan ini kemudian terekam di dalam dua manuskrip yang tertua baik di tanah Jawa maupun di Pulau Melayu ya.
Nah, dua manuskrip tertua ini saya ingin menyebut satu Suluk Wujil yang dikarang oleh Sunan Bonang, yang itu tercantum tanggal manuskripnya adalah 1607. Kemudian juga Asrorul Arifin yang konon juga dikarang oleh Hamzah Fansuri yang tanggal kematiannya, tanggal wafatnya tidak mungkin lebih dari tahun 1607, alias dia hidup di masa Sultan Alauddin Riyad Shah, alias ini karya manuskrip, dua manuskrip ini semasa satu abad di awal-awal abad Islamisasi di tanah Nusantara. Nah, dari dua manuskrip ini kita bisa mengecek satu paduan cara pandang Islam yang ingin diajarkan. Sebuah cara pandang yang bukan hanya mengajarkan ilmu hukum Islam semata, tapi juga mengajarkan memeluknya hingga sampai kepada hakikat Islamnya, kepada hakikat tertinggi Islamnya dalam mengenali kenyataan hidup ini sebagai manifestasi keesaan keberadaan wujud Tuhan yang terselenggara dalam kehidupan ini. Apa yang dikatakan dua manuskrip tertua ini? Satu adalah Suluk Wujil, dikatakan bahwa dalam karya Suluk Wujil misalnya dikatakan bahwa Islam yang diajarkan di tanah Jawa adalah Islam yang mengantarkan para pemeluknya kepada, dalam istilahnya, Syahrasaning Tunggal Sampurnaning Lampah Kabeh, alias mengantarkan kepada rahasia tertinggi dari keesaan wujud Tuhan yang terselenggara, yang termanifest dalam keberadaan alam semesta ini, sehingga akan menyempurnakan perjalanan kita kembali kepada Tuhan. Dalam bahasa naskah Asrorul Arifin dikatakan bahwa ilmu Islam yang disebarkan di tanah Nusantara ini adalah ilmu yang mengajarkan wujud alam semesta dengan wujud Allah yang sebenarnya adalah Esa semata. Nah, ini ilmu kesatu paduan ilmu Islam yang ingin mengajarkan kepada penglihatan akan kenyataan sejati dari keberadaan wujud Tuhan. Bagaimana cara mengenali hakikat kenyataan hidup ini? Dua manuskrip ini kemudian satu pandangan, yaitu menyarankan untuk ilmu terkait mengenali diri sendiri. Di dalam kitab Asrorul Arifin yang dikarang oleh Hamzah Fansuri disebutkan bahwa dia mengutip salah satu hadis qudsi bernama, barang siapa mengenal dirinya, maka sanya mengenal Tuhannya. Man arofa nafsahu, faqad arofa robbahu. Atau di dalam bahasa Suluk Wujil dikatakan di dalam bahasa Jawanya, sing sopo puniku weruh rekeh ing sariro, moko sasat weruh siro maring yang widi. Siapapun yang berhasil mengenali dirinya sendiri, dia dengan sendirinya akan mengenali hakikat dari kenyataan Tuhan sebagai yang hak, sebagai kenyataan yang paling haknya. Ini ilmu Islam yang berusaha ingin mengenali diri sendiri, berpangkal dari mengenali diri sendiri. Nah, hubungan ilmu pengenalan diri sendiri ini dimetaforkan antara manusia dengan Tuhan, gitu ya. Di dalam Suluk Wujil dikatakan metaforanya adalah sebuah cermin dan bayangannya, atau di dalam istilah Suluk Wujil dikatakan sebagai cermin lawan rupanipun. Jadi cermin dan bayangan atau rupa di dalam cermin itu. Atau di dalam istilah Asrorul Arifin, kitab Asrorul Arifin dikatakan sebagai metaforanya adalah ombak dan lautan, gitu ya. Ombak adalah manusia dan lautan adalah Tuhannya, kira-kira gitu. Sebuah ilmu ingin mengenali diri sendiri, di mana keberadaan manusia itu seperti ombak atau seperti bayangan rupa di dalam cerminnya Tuhan, alias keberadaan makhluknya, keberadaan manusia tidak pernah terpisah dengan keberadaan Tuhannya. Ilmu pengenalan diri yang akan mengantarkan kepada kenyataan hidup ini. Dalam istilah kitab Asrorul Arifin, bahasa harfiahnya,
Tuhan kita seperti Bahrul Amid, ombaknya penuh sekalian torik. Laut dan ombaknya keduanya rofik. Alias apa? Tuhan seperti samudra yang tak terdalam, samudra yang tak punya dasarnya, yang ombaknya adalah manifestasi dari jalan atau gerakan dari lautnya. Ombak dan laut, manusia dan alam, manusia, alam semesta dan Tuhannya, seperti hubungannya keduanya adalah sangat dekat, sangat rofik, seperti teman alias tidak pernah terpisah. Nah, dalam bahasa Suluk Wujil dikatakan dalam istilah harafiahnya, ananto minongko ananira kang agung, ananing dewi pun sonyo. Alias apa? Keberadaan manusia atau keberadaan alam semesta hanya merupakan wahana dari keberadaan wujud yang maha agung. Sarironiro neki iyo nyataning pangeran. Jadi diri kita ini sebenarnya adalah kenyataan dari wujud keberadaan Tuhan semata. Ombak adalah bukan laut, tapi beda rupanya dengan laut, tapi hakikinya adalah laut juga. Begitu juga dengan manusia dan Tuhan atau alam semesta ya. Nah, ini bahasa yang diungkapkan oleh dua manuskrip ini. Makanya dalam bahasa istilah Asrorul Arifinnya, wujud alam pun demikian lagi dengan wujud Allah semesta atau Esa semesta, Esa semata. Karena alam tiada berwujud, tetapi wahmi bukan wujud hakiki, alias alam semesta ini dipandang dari sudut Tuhan sebenarnya tidak punya keberadaan sendiri. Keberadaannya selalu tidak berpisah dengan keberadaan Tuhan yang Maha Esa, termasuk keberadaan manusia. Makanya ilmu mengenali diri ini sebagai langkah awal untuk mengenali hakikat kenyataan keberadaan wujud Tuhan yang Maha Esa. Lalu bagaimana caranya ilmu mengenali diri yang bisa mengantarkan kepada hakikat, kepada kenyataan yang hak itu? Caranya di dua manuskrip ini juga disebutkan dengan cara mematikan diri atau memfanak diri ya, alias menundukkan nafsu-nafsu kita, diri jasmani kita, menundukkan dorongan diri kecil kita, atau mendisiplinkan kehendak nafsu diri kita agar dalam kendali kita ya. Dengan cara itu kita bisa melangkah lebih jauh untuk mengenali diri yang lebih sejati, karena diri jasadi ini sebenarnya adalah tidak nyata, kira-kira begitu ya. Nah, dalam istilahnya Suluk Wujil dikatakan bahwa ada dua diri yang bersemayam di dalam diri kita, yang jasadinya disebut sebagai wadah atau sarangnya, sedangkan diri terdalamnya disebut sebagai burungnya, alias sangkar di dalam atau burung di dalam sangkar. Dipun weruhi ing urip sejati lir kurungan rarogo sedaya becik dipun weruhi mangke. Ketahuilah, jangan terpukau kepada diri lahir jasmanimu, tapi segera masuk mengenali diri yang lebih sejati bernama burungnya, burung yang ada di dalam sangkar. Ini salah satu usaha untuk mengenali diri dengan cara mematikan diri. Yang kedua, selain makna menundukkan nafsu diri, adalah menundukkan kemelekatan dan kecintaan kita kepada dunia. Nafsu diri kita yang cenderung kepada mencintai dunia ini harus dimatikan juga. Dalam bahasanya Asrorul Arifin dikatakan, jika belum fana daripada ribu dan ratus, tiadakan adamu kau hapus. Alias jika kemelekatan kecintaanmu kepada dunia belum kau relatifkan, belum kau tanggalkan, kamu tidak akan pernah bisa menundukkan ego kecilmu. Kira-kira ini dalam bahasa Asrorul Arifin. Dalam istilah Suluk Wujil dikatakan, segeralah lamun wujud ragani romu, lamun wujud den lalisi kang sanyoto sliramu. Alias ragamu,
segera saja kamu tundukkan, kamu bunuh, kamu fana, agar kamu segera berangkat menuju kenyataan dirimu yang lebih sejati. Nah, ini istilah ilmu mengenali diri untuk sampai kepada pengenalan kan hakikat kenyataan tunggal dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, apa makna mengenali diri ini? Mengenali diri ini adalah dalam bahasa lain juga bermakna mengolah diri. Dalam istilah suluk ujil dikatakan yen siro yun weruh becik no sariro, angulah sariro, alias kamu harus mengolah dirimu. Untuk mengenal dirimu, kamu harus satu, menundukkan egomu, menafikan egomu. Yang kedua adalah mengolah, memperbaiki, mempercantik kelakuan diri. Nah, ini yang langkah yang diperlukan dalam usaha mengenali diri sendiri. Nah, dengan cara mengenali hakikat kenyataan diri, sehingga dengan cara tadi menundukkan ego diri tadi akan berujung kepada pengenalan diri yang lebih dalam dari kenyataan diri kita sendiri ya. Jadi aspek pengenalan dengan cara menundukkan diri terluar kemudian masuk kepada diri yang lebih dalam itu dimetaforakan sebagai dimensi yang paling luar sampai dimensi yang paling dalam, dimensi yang paling lahir sampai pada dimensi yang paling batin, atau di dalam istilah Asrarul Arifin disebut sebagai syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Syariat adalah dimensi yang paling lahir dari metaforanya dari diri, kemudian makrifat adalah dimensi yang paling dalam dari kenyataan diri, alias mengolah dimensi yang paling lahir hingga menuju kepada dimensi yang paling batin. Nah, di dalam kitab Asrul Arifin, metafora ini disebutkan bahwa syariat itu seperti kulitnya, sedangkan hakikat adalah seperti otak atau inti terdalam. Nah, juga dikatakan, ini metafor luar dan dalam ini juga di dalam Asrul Arifin disebutkan syariat itu kulit, tarikat itu tempurung, hakikat itu kelapa, dan makrifat itu minyaknya. Dimensi luar dan dimensi dalam. Nah, ini juga tercantum secara implisit walaupun tidak secara eksplisit di dalam suluk ujil ya. Di suluk ujil yang nanti akan dikembangkan di karya suluk setelahnya, terutama di Serat Centini dan Wedotomo ya, yang juga mengistilahkan metafora luar dalam ini juga dengan istilah yang hampir sama, yaitu syariat sebagai raga dan kehendaknya, kemudian tarikat sebagai kalbu dan ciptanya, pikirannya, kemudian hakikat sebagai jiwanya, dan makrifat sebagai rasa terdalam manusia ini. Nah, pengenalan diri dari yang paling luar, menundukkan diri sehingga sampai bisa mengenali diri yang terdalam. Dilakukan pengenalan diri ini akan berhasil jika melalui mengolah diri atau mengolah dirinya dari disiplin yang paling lahir menuju kepada disiplin yang paling batin, dari mulai syariat menuju kepada hakikat ya, dari mulai mendisiplinkan atau menundukkan kecenderungan raga, keinginan alias mematikan diri jasmaninya yang menyelaraskan kepada kehendak yang maha benar alias di level syariat. Yang kedua adalah disiplin intelektual, akal, cipta untuk mengolah, mencari kebenaran dan ditetapkan di dalam kalbunya alias olah tarikat. Kemudian disiplin membersihkan, memurnikan jiwa dan rasa maupun budi terdalamnya sehingga akan terpancar cahaya di dalam rasa terdalamnya yang bisa memandu dalam penglihatan akan pengenalan kepada keesaan hakikat ketunggalan dari realitas yang beragam ini. Nah, ini jalan yang diajarkan oleh dua teks manuskrip tertua dari Melayu maupun di Jawa ya, mengajarkan ilmu Islam yang mengantarkan usaha pembentukan
aspek kemanusiaan kita untuk mengenali kenyataan rohani kemanusiaan kita, yaitu dengan cara mengolah, menundukkan kecenderungan yang lahir dari diri kita, syariat, kemudian sampai menjernihkan aspek yang paling dalam dari batin kita sehingga menuju kepada makrifat dan hakikat kenyataan hidup ini. Nah, ini ilmu Islam yang mengantarkan kepada ilmu hakikat kenyataan pengenalan akan keesaan Tuhan sebagai hakikat dari kenyataan hidup semesta yang beragam ini. Alias sebuah cara pandang Islam sebagai sebuah cara pandang dunia dalam melihat kenyataan hidup ini sebagai manifestasi tajalliyat dari wujud kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang diajarkan oleh Ulul Injil dan Asrorul Arifin, sebuah dua manuskrip yang merekam jejak tradisi kesatu paduan ajaran Islam yang tersebar di Jawa maupun di tanah Melayu. 3 abad selanjutnya kita bertemu muncul seorang tokoh dari Melayu bernama Raja Ali Haji di awal abad 19. Raja Ali Haji seorang sastrawan agung dari Pulau Penyengat Riau alias dari Melayu ya. Dalam karyanya Gurindam 12 mengatakan, barang siapa mengenal diri maka telah mengenal Tuhan yang bahari. Siapa saja yang mengenal dirinya sendiri akan bisa sampai kepada pengenalan akan Tuhan yang maha seperti laut yang tak punya dasar, yang tak berdasar. Barang siapa mengenal yang 4, maka itulah orang yang makrifat. Yang 4 itu apa? Syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Ini istilah yang disebutkan di dalam Gurindam 12. Yang masih mengamplifikasi, masih memiliki kesamaan pandangan dengan era awal abad Islamisasi, baik di tanah Jawa maupun di tanah Melayu. Begitu juga di awal abad 19, lahirlah seorang tokoh bernama Ronggo Warsito. Dia dikenal sebagai Pujangga Panutup Jawa, sastraan Jawa, sebagai pujangga terakhir masyarakat Jawa di awal abad 19 yang juga mengabarkan ilmu yang sama. Di dalam karyanya bernama Serat Maklumat Jati, terukir sebuah kata-kata, sopo kang uningo marang badane sayekti iyo uningo ing pangerane. Siapa yang benar-benar bisa mengenali dirinya, maka sungguh dia akan bisa mengenali Tuhannya. Wong ulah ngilmu mahrifat tegesi kang sumurup ing pangerane, yaitu kang wis sumurup ing surasaning ilmu makrifat kabeh, alias orang yang mengolah ilmu mengenali diri akan bisa mengenal makrifatullah, akan sampai kepada makrifatullah, alias orang yang telah mengenali hakikat kenyataan hidup ini adalah orang yang sudah mengenal rahasianya ilmu makrifat. Makanya sering kita mendengar bahwa ilmu makrifat sebenarnya adalah ilmu mengenali diri sendiri yang akan mengantarkan kepada pengenalan akan hakikat kenyataan hidup ini yang sebenarnya esa atau tunggal semata. 2 pujangga ini, Ronggo Warsito dan Raja Ali Haji, menjadi saksi bahwa tradisi ilmu yang dijalankan Islam memiliki kesatu paduan baik di Jawa maupun di Melayu. Alias ini bertahan sampai awal abad 19. Setelah itu, kolonialisme hadir dan mencengkeram tanah Jawa dan Melayu. Alias kita mengalami masa penjajahan, dan setelah bangsa-bangsa merdeka, Islam tumbuh sedikit agak berbeda. Islam kemudian bergerak ke wilayah hukum dengan disiplin hukumnya yang ketat sehingga kehilangan visi terkait satu kemanusiaannya dan visi terkait hakikat puncak kedalaman makrifat Islamnya. Nah, lalu setelah kita merdeka, setelah agama tersebar secara merata di masyarakat Nusantara, baik di Jawa dan di Melayu, kemanakah ilmu mengenali diri itu sekarang?
Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Wallahu a'lam. Terima kasih.